Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Sabda Tuhan yang kita dengar melalui bacaan Injil meneguhkan kita. Kita memang sudah mendekati, mengimani Yesus sang roti hidup itu. Dan sabda Yesus tadi menjadi kritikan bagi orang pada zamannya, meskipun mereka melihat tetapi tidak percaya. Kita belum melihat namun percaya. Dan wujud kepercayaan itu sampai sekarang tanda-tandanya ada. Sangat gampang. Datang di gereja ini dan juga ikut live streaming di rumah masing-masing itu menjadi tanda kita semua percaya kepada Yesus, meskipun belum pernah melihat, sama seperti orang-orang pada zaman itu. Nah, Yesus tadi meneguhkan dalam hal apa? Dalam hal jaminan. Yang percaya kepada Yesus akan memperoleh kehidupan kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Membaca atau mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan ini tadi, bayangan kita dibawa pada sebuah zaman yang akan datang, yang tidak kita ketahui kapan itu akan berlangsung, yang disebut dengan akhir zaman itu. Seolah-olah janji itu nanti masih panjang. Kalau boleh saya merenungkan, janji itu memang untuk masa depan, akhir zaman. Tetapi bahasa Jawa, icip-icip tentang hidup kekal, tentang akhir zaman itu bolehlah kita rasakan pada zaman sekarang. Hidup kekal itu dibayangkan seperti hidup bersama dengan Tuhan dalam keabadian. Itu kan janji Tuhan. Nah, hidup yang seperti itu rasa-rasanya tidak harus menunggu pada zaman yang akan datang itu. Zaman sekarang pun kita boleh icip-icip mengalami sukacita itu, hidup abadi itu, hidup kekal itu. Kalau kita memiliki sukacita, kalau kita memiliki kegembiraan, itu menjadi sebentuk hidup kekal itu yang boleh kita icipi, kita rasakan. Kalau ibu-ibu masak di dapur itu ya, ngicipi itu kan rakyat toh, tidak banyak kan. Kalau banyak itu namanya bukan ngicipi, namanya apa itu? Dokoh ya, atau apalah. Ya sedikit sajalah. Kadang juga didilati itu ya, atau tangan gitu ya. Sedikit saja. Mengalami sukacita iman selagi kita di dunia, itu menjadi tanda kita boleh icip-icip itu. Janji Tuhan akan terpenuhi kelak. Maka gambaran yang tadi diwartakan dalam bacaan pertama, meskipun dalam pengejaran, dalam penindasan, para rasul awal berani tetap mewartakan Injil.
Dan kata kuncinya, dalam situasi itu mereka tetap sukacita, gembira, karena boleh menderita bersama dengan Kristus. Moga-moga kita pun dalam segala kesulitan masing-masing mampu bersukacita dan bergembira karena beriman kepada Tuhan Yesus. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.